Assalamualaikum sahabat semua. Kisah kali ini datang dari seseorang yang membagikan pengalaman mistisnya yang bernama Fajar. Karena satu dan lain hal, ia harus pindah dan tinggal di rumah neneknya. Rumah itu besar, banyak kamar, dan penuh barang-barang lama yang masih terawat. Tapi sejak malam pertama ada sesuatu yang terasa berbeda. Hingga akhirnya Fajar sadar bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang keluarganya tidak pernah ceritakan. Baiklah, inilah kisah nyata Fajar tentang pengalamannya di rumah nenek. Cerita ini bermula pada tahun 1991 saat ayah saya dipindahkan tugas ke daerah Bandung. Sebelumnya kami tinggal di Bogor, kampung halaman kami. Jadi ketika ayah mendapatkan perintah pindah kerja, seluruh keluarga ikut dibawa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar. Waktu itu saya masih duduk di bangku SD, masih terlalu kecil untuk benar-benar memahami perubahan yang sedang terjadi. Lalu, tahun 1998, ayah memutuskan membeli sebuah rumah di sebuah perumahan baru. Harganya cukup murah, dan kondisi keuangan keluarga saat itu membuat kami tidak punya banyak pilihan. Baru setelah tinggal di sana, kami tahu bahwa perumahan itu terletak di kaki gunung, cukup jauh dari pusat kota. Untuk mencapai rumah dari jalan utama, tidak ada angkutan umum sama sekali. Hanya ada ojek, dan ongkosnya relatif mahal. Jalan menuju ke sana berupa tanjakan, kiri kanan pepohonan, dan setelah maghrib suasananya sangat sunyi. Hampir seperti tidak ada kehidupan. Awalnya saya menganggap kondisi itu wajar karena perumahan baru biasanya memang belum ramai. Namun semakin lama tinggal di sana, saya mulai merasakan ada hal-hal yang berbeda. Perumahan itu sebenarnya memiliki area cukup luas, tetapi yang sudah dibangun hanya bagian paling ujung. Rumah-rumah berjauhan, dan begitu matahari terbenam, suasananya berubah menjadi senyap dan menegangkan. Tidak ada aktivitas apapun di luar rumah. Kami tinggal di sana bersama orang tua saya hingga akhirnya terjadi sebuah kejadian yang membuat satu perumahan heboh. Di tengah perumahan ada sebuah lapangan voli yang biasanya digunakan warga untuk berkumpul setiap sore. Ibu-ibu dan bapak-bapak sering bermain voli atau sekadar menonton. Sore itu sekitar pukul 5, suasana lapangan cukup ramai. Kalau tidak salah sedang ada pertandingan sehingga banyak yang berkumpul. Di tengah keramaian itu mendadak tercium sebuah aroma yang sangat aneh. Aroma yang tidak seharusnya muncul di tempat umum. Awalnya saya kira hanya imajinasi, tetapi bau itu begitu menyengat dan familiar. Aromanya seperti wangi jenazah, campuran kamper, kembang, sabun, dan wangi pandan yang pekat. Saya hanya diam, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan saya. Tetapi tak lama kemudian seorang ibu bersuara, "Ini bau apa sih?" Setelah itu suasana langsung ramai. Semua orang mencium aroma yang sama. Wajah-wajah mereka berubah, sebagian panik, sebagian gelisah. Seorang tokoh masyarakat yang berada di situ langsung meminta semua orang menghentikan kegiatan dan jongkok. Kami tidak tahu alasannya, tetapi semua mengikuti perintah. Aroma itu bertahan lama, sekitar 10 hingga 15 menit sebelum perlahan menghilang. Namun setelah kejadian itu, perumahan berubah total. Tidak ada lagi yang berani keluar setelah maghrib. Jalanan yang tadinya sunyi semakin terasa mencekam. Anak-anak hanya boleh bermain sampai sore, dan lapangan voli praktis tidak digunakan lagi. Di dalam hati, saya mulai bertanya-tanya, sebenarnya tanah seperti apa yang sedang kami tinggali ini? Belum lama setelah kejadian wangi itu, muncul lagi peristiwa lain.
Kejadian ini melibatkan salah satu penghuni sekaligus orang yang ikut membangun perumahan tersebut. Biar saya sebut saja Pak Ayik. Suatu hari, para tetangga memberitahu bahwa malamnya akan ada acara tahlilan di rumah Pak Ayik. Saya heran. Tahlilan untuk siapa? Memang siapa yang meninggal? Tapi tidak ada jawaban jelas, hanya disuruh datang. Sore harinya, saya sempat membeli sesuatu di warung kecil milik keluarga Pak Ayik. Kesempatan itu saya gunakan untuk bertanya langsung kepada istrinya. Tahlilan malam ini untuk siapa, Bu? Beliau menjawab dengan nada lemah. Untuk anak saya. Anak Pak Ayik ada 2, laki-laki dan perempuan. Ternyata selama 3 bulan terakhir, kedua anak itu mengalami sakit bergantian. Anak laki-laki sakit selama seminggu. Begitu sembuh, adiknya yang perempuan yang sakit. Begitu terus tanpa putus. Dan yang membuat bingung, sakitnya bukan demam biasa. Badan mereka lemah, wajah pucat, tetapi dokter tidak menemukan penyebab pasti. Setelah berbulan-bulan anak-anaknya sakit bergantian, Pak Ayik akhirnya mencapai batas kesabarannya. Menurut cerita istrinya, beberapa hari sebelum tahlilan itu, Pak Ayik mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sengaja mengganggu keluarganya, khususnya kedua anaknya. Sampai suatu malam, saat salah satu anaknya kembali terbaring lemas, Pak Ayik masuk ke kamar mereka dan berbicara seperti sedang menghadapi seseorang secara langsung. Ia berdiri di samping ranjang sambil berkata, "Kalau memang kamu punya masalah sama saya, jangan ganggu anak-anak. Bilang saja, kamu mau apa?" Kalimat itu terdengar seperti orang yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia mengucapkannya berulang-ulang, seolah yakin ada sosok yang sedang mendengar. Menurut istrinya, tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, terjadi hal yang tidak masuk akal. Tubuh Pak Ayik tiba-tiba seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tarikannya kuat sekali, membuat tubuh beliau terdorong mundur beberapa langkah. Kakinya bahkan terangkat sedikit, seolah-olah ada tangan yang mencengkeram kerah bajunya dari belakang. Gerakannya bukan gerakan orang hilang keseimbangan, lebih seperti orang yang sedang diseret dengan paksa. Dan kejadian itu bukan hanya dilihat oleh istrinya. Beberapa warga yang sedang berbelanja di warung milik Pak Ayik yang letaknya tepat di sisi rumah juga melihatnya. Karena pintu depan rumah yang bersebelahan dengan warung selalu terbuka jika warung beroperasi, beberapa orang jelas melihat bagaimana tubuh Pak Ayik ditarik ke arah kamar mandi. Sesampainya di depan kamar mandi, pintunya tertutup dengan keras seperti dibanting dari dalam. Suaranya keras sekali, sampai membuat beberapa orang di warung refleks terdiam. Pak Ayik berada di dalam cukup lama. Istrinya tidak berani mendekat, warga yang melihat pun tidak berani bertindak. Ketika akhirnya pintu itu terbuka, Pak Ayik keluar dengan wajah pucat dan napas terengah. Saat ditanya apa yang terjadi, Pak Ayik menjawab pelan, masih dengan ekspresi kaget, bahwa ia mendengar suara perempuan di dalam kamar mandi. Suara yang jelas, bukan halusinasi. Suara itu berkata, "Kamu belum memindahkan jasad saya." Perkataan itu membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Dan dari sinilah akhirnya terbongkar bahwa sebagian lahan perumahan tersebut dulunya merupakan kebun bambu besar, dan sebagian lainnya adalah pemakaman umum lama yang sudah tidak terurus. Banyak makam tidak memiliki nisan, sebagian tertutup tanah, sebagian lagi hilang ditelan waktu.
Saat pembangunan dimulai, tidak ada yang benar-benar tahu mana lokasi makam-makam itu. Dengan kata lain, sangat mungkin ada jasad yang tertimbun atau bahkan tergilas saat pembangunan berlangsung. Malam itu, setelah salat Isya, warga dikumpulkan untuk membaca doa dan tahlil. Seorang ustadz setempat diminta memimpin. Acara berlangsung di ruang tamu rumah Pak Ayik dengan puluhan warga duduk bersila mengelilingi ustadz. Di tengah pembacaan doa, tiba-tiba tubuh ustadz mulai berubah. Kedua kakinya perlahan melingkar sendiri, bukan melipat seperti orang duduk, tetapi benar-benar melintir seperti dipaksa. Tubuhnya meringkuk dengan posisi tidak wajar. Beberapa warga langsung panik, tetapi ustadz itu tetap sadar. Dengan suara berat, ia berbicara menggunakan logat Sunda yang terdengar bukan suaranya. Kurang lebih ia mengatakan, "Lihat badan saya, sampai seperti ini karena kalian lindas dengan mobil besar. Kenapa jasad saya tidak kalian pindahkan?" Mendengar itu, suasana langsung gempar. Beberapa ibu-ibu menangis, para bapak saling pandang dengan wajah bingung dan takut. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah rumah-rumah dan jalanan yang mereka pijak, mungkin saja ada makam lama yang tertimbun tanpa sengaja. Setelah dibacakan doa, kondisi ustadz perlahan kembali normal. Namun, peristiwa hari itu membuat satu perumahan semakin merasa tidak aman. Dan ternyata itu bukan puncaknya. Masalah berikutnya menimpa teman saya sendiri, seorang anak yang pendiam dan jarang bergaul. Ia tinggal tak jauh dari rumah saya, dan orang tuanya membuatkan kamar untuknya di bagian depan rumah. Yang membuat kamar itu semakin aneh, seluruh temboknya dicat hitam. Tidak ada hiasan, tidak ada cahaya yang cukup, hanya warna gelap yang membuat suasananya seperti ruang kosong yang dingin. Ibunya bercerita kepada ibu-ibu lainnya, termasuk kepada ibu saya, bahwa anaknya, kita sebut saja Sika, sudah seminggu penuh menangis setiap malam. Bukan tangisan keras, tapi tangisan terisak yang jelas terdengar putus asa. Awalnya ibunya mengira itu masalah remaja, seperti putus cinta atau tekanan sekolah. Tapi setiap ditanya, Sika tidak pernah menjawab. Ia hanya menunduk dan menangis. Hingga suatu malam Jumat, saat ibunya sedang membaca Yasin, Sika tiba-tiba berlari dari kamarnya sambil menangis keras. Ia memeluk ibunya erat, bahkan mencium tangannya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan bahkan ketika Idul Fitri. Sambil terisak, Sika berkata, "Ampun mah, jangan ngaji lagi, badanku panas." Ibunya yang kaget langsung memanggil ustadz-ustadz yang sama yang memimpin tahlilan di rumah Pak Ayik kemarin. Ketika ustadz datang, Sika kembali mengalami kejadian serupa. Tubuhnya menegang, lalu meringkuk dan melintir dengan posisi tidak wajar, seperti ustadz kemarin. Dan melalui mulut Sika, suara itu kembali muncul. Sosok perempuan yang sama, dengan keluhan yang sama, dengan kemarahan yang sama. Ternyata sosok itu belum pergi. Hal yang membuat saya semakin bingung waktu itu adalah apa yang terjadi setelah Sika dipulihkan oleh ustadz. Setelah tubuhnya meringkuk dan melintir tidak wajar, beberapa menit kemudian ia tersadar perlahan. Ustadz tampak lelah, tapi ia seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan wajah serius, ia meminta sebuah kaleng bekas. Tidak butuh waktu lama, seseorang mengambilkan kaleng susu bayi berukuran sedang. Tutupnya dilepas, dan ustadz meminta salah satu santrinya duduk di sampingnya. Ia mulai membaca sesuatu dengan suara pelan namun jelas. Ayat-ayat itu dibaca sambil menundukkan kepala. Kedua tangan memegang kaleng seperti sedang menampung sesuatu. Setelah beberapa menit, ia menutup kaleng itu rapat-rapat.
Yang terjadi berikutnya membuat bulu kuduk orang-orang yang hadir langsung berdiri. Kaleng itu bergetar, pelan pada awalnya, lalu semakin kuat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Beberapa ibu-ibu spontan mundur sambil menutup mulut. Saya sendiri hanya bisa terpaku, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai akhirnya Ustadz berkata dengan suara yang tetap tenang, "Bawa ke makam, kuburkan saja." Ada pemakaman umum besar tidak jauh dari situ. Pemakaman lama yang sebagian areanya pernah menjadi lokasi pembangunan perumahan. Warga yang lebih tua tahu betul bahwa beberapa makam sudah tidak memiliki nisan, bahkan sebagian hilang, entah tertimbun atau rata dengan tanah. Kaleng itu dibawa ke pemakaman, dikubur tanpa banyak pertanyaan. Sejak saat itu, gangguan dari sosok perempuan tersebut memang berhenti. Tapi bukan berarti perumahan menjadi aman. Beberapa orang masih mengalami mimpi buruk, dan adik saya sendiri pernah melihat sosok itu secara langsung. Akibatnya, adik saya mengalami sawan selama hampir 1 bulan. Kejadian itu membuat saya benar-benar tidak betah tinggal di sana. Saya waktu itu sudah kelas 3 SMP dan sedang bersiap masuk SMA. Saya menghadap ayah dan berkata, "Jujur, saya sudah tidak kuat tinggal di sini, Pak. Saya mau pindah sekolah ke kota saja." Saya memang penakut sejak kecil, tetapi keadaan di perumahan itu sudah melewati batas kewajaran. Lebih parahnya lagi, akses ke sekolah juga sangat berat. Satu-satunya jalan menuju kota adalah sebuah tanjakan yang menurut saya pantas disebut berbahaya. Jalan itu menanjak curam, berbelok-belok, dan sempit. Di sebelah kanannya terdapat pemakaman umum yang luas, yang tadi saya ceritakan. Namun di sebelah kiri terdapat sebuah rumah besar seperti villa kosong yang sudah lama terbengkalai. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Siang hari saja terlihat menyeramkan, apalagi jika harus lewat malam-malam. Kisaran tahun 2000, saya tidak ingat persisnya, jalan itu memakan 5 korban jiwa dalam 1 tahun. Dan kejadian-kejadiannya berlangsung rapat, tidak sampai sebulan berselang satu sama lain. Lingkungan kami benar-benar heboh waktu itu. Korban pertama adalah seorang anak pondok. Ia pulang dari pesantrennya hendak menuju rumah orang tuanya. Malam itu ia naik ojek. Menurut cerita tukang ojek, seekor anjing tiba-tiba muncul melintas di jalan. Sang pengendara spontan mengerem keras. Pengemudi selamat, tetapi santri itu mental ke depan, jatuh dengan kepala lebih dulu menyentuh aspal. Ia meninggal di tempat. Beberapa minggu kemudian, kejadian kedua menyusul. Sebuah mobil losbak membawa puing-puing bangunan menaiki tanjakan itu. Mobilnya mogok tepat di tengah jalur. Pengemudinya membawa serta ponakannya, seorang bocah berusia sekitar 7 tahun. Ia meminta sang ponakan turun untuk mengganjal ban. Namun karena masih anak-anak, bocah itu mengambil puing bangunan dari bak mobil, bukan batu besar seperti seharusnya. Ia memasang puing itu di bawah ban, tapi posisinya salah. Saat rem tangan dilepas, puing itu hancur seketika, dan kepala sang bocah berada tepat di jalur roda. Mobil itu melindasnya, darah mengalir sepanjang tanjakan. Itu korban kedua. Kejadian ketiga, keempat, dan kelima datang bersamaan. Seorang karyawati hendak berangkat kerja pada pagi hari. Ia naik ojek menuju kota. Untuk menghemat bensin, pengojek mematikan mesin ketika menuruni jalan atas. Motor melaju kencang tanpa kendali. Begitu mencapai tikungan dekat pemakaman, entah remnya blong atau jalan terlalu licin, tidak ada yang tahu. Motor itu menghantam tumpukan batu kali di pinggir jalan. Pengendara, penumpang,
dan satu orang lain yang kebetulan berada di sekitar situ semuanya meninggal di tempat. 5 orang dalam waktu berdekatan semuanya tewas di jalan yang sama. Sementara saya setiap hari harus melewati tanjakan itu untuk pergi dan pulang sekolah. Setiap kali melewatinya, saya selalu berpikir, apa saya akan jadi korban juga? Setiap pagi ketika saya berjalan menuju sekolah melewati tanjakan itu, ada satu hal yang selalu membuat saya bingung. Di pinggir jalan, tepat di sisi tikungan yang sering memakan korban, selalu ada rokok, beberapa keping uang logam 100-an, 50 perak, bahkan 200-an yang berserakan. Waktu itu saya masih SMP dan jujur saja saya sudah merokok sejak usia itu. Jadi kalau saya melihat rokok bersih yang masih bisa diambil, ya saya ambil saja tanpa pikir panjang. Begitu juga dengan koin. Awalnya saya anggap itu hanyalah kebetulan, mungkin sisa dari orang-orang yang lewat. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Hampir setiap pagi ada saja rokok dan uang yang baru. Sampai suatu hari saya bertanya kepada warga yang lebih tua. Jawabannya membuat saya merinding. Mereka bilang, orang-orang yang terpaksa melewati tanjakan itu pada malam hari biasanya membawa rokok atau uang koin. Sesampainya di tikungan yang sering memakan korban itu, mereka melemparkan rokok atau koin sebagai tolak bala. Tradisi itu dianggap sebagai bentuk pamit pada penunggu jalan agar perjalanan mereka selamat. Entah bagaimana asal-usulnya, tapi kebiasaan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan saya yang masih anak SMP dan polos mengambil koin dan rokok itu tanpa tahu kalau itu sebenarnya sesajen jalanan. Setelah mengetahui hal itu, ketakutan saya semakin bertambah. Titik itu seperti memiliki sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang haus dan menerima persembahan kecil dari orang-orang yang takut melintas malam hari. Dari situ saya semakin yakin untuk pindah dari perumahan itu. Saya kembali meminta ayah saya agar mengizinkan saya tinggal di rumah nenek. Tahun 2001, ketika saya mulai masuk SMA, akhirnya permintaan itu dikabulkan. Saya pun pindah ke rumah almarhum nenek di kampung yang berbeda. Sebelum saya menceritakan kejadian-kejadiannya, saya perlu menjelaskan sedikit latar belakang rumah tersebut. Kampung tempat rumah kakek nenek saya berada dulunya adalah kawasan bekas pabrik pemecah batu kali. Tempat batu dipecah menjadi ukuran-ukuran kecil untuk bahan bangunan. Orang-orang setempat menyebut area itu sebagai Project Batu, dan nama itu melekat sampai sekarang. Setelah usaha pabrik itu tutup dan lahan terbengkalai sekitar tahun 80-an, kakek saya yang merupakan ketua RT di kampung asalnya memimpin warganya pindah ke sana karena kampung lama mereka terkena gusuran. Lahan bekas pabrik itu kemudian dijadikan pemukiman baru. Rumah yang sekarang saya tinggali itu awalnya adalah mes karyawan pabrik tersebut. Bangunannya memanjang, khas bangunan tua yang sederhana, dengan atap seng dan dinding tembok tipis. Tidak ada genting, tidak ada plafon, hanya seng yang mengeluarkan suara nyaring setiap kali terkena hujan. Rumah itu memiliki 2 pintu utama. Satu pintu mengarah langsung ke ruang keluarga. Dari ruang keluarga ada akses menuju dapur yang memanjang. Dapur tersebut berada di tengah dan di kedua sisinya terdapat kamar mandi dan toilet yang terpisah. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, tapi lorongnya cukup gelap. Ada 3 kamar tidur. Kamar nenek saya, kamar kedua untuk anggota keluarga lain, dan 1 kamar lagi di sisi berbeda. 1 ruangan lainnya adalah ruang tamu yang terhubung ke pintu depan kedua, pintu yang tembus langsung ke halaman luar. Ruang tamu itu jarang sekali dipakai, kecuali
jika ada tamu penting yang datang menemui kakek saya. Anak-anak, termasuk saya, tidak pernah berani bermain di sana karena sering dimarahi. Ruangan itu terasa terlalu formal, terlalu sunyi, terlalu asing. Ketika saya pindah kembali ke rumah itu di tahun 2001, ruang tamu itu sudah diubah menjadi kamar tambahan. Namun, pintu yang mengarah ke halaman luar masih dibiarkan ada, sehingga kamar itu memiliki dua pintu. Pintu dari dalam rumah dan pintu dari luar ke teras berbentuk huruf L. Saya menempati kamar itu. Tahun-tahun itu belum ada lampu neon. Yang tersedia hanya lampu bohlam kuning kecil. Karena saya hanya menumpang dan tidak ingin membebani nenek, saya memakai lampu 5 watt saja. Kamar itu luas, tetapi cahaya yang minim membuat sudut-sudutnya selalu tertutup bayangan. Bahkan pada siang hari pun suasananya sedikit muram. Awalnya bulan-bulan pertama saya tinggal di situ tidak terjadi apa-apa. Saya menjalani aktivitas sekolah seperti biasa. Tapi ada satu hal yang mulai sering terjadi, ketindihan. Saya sangat sering mengalaminya. Dalam 1 minggu bisa sampai 3 kali atau bahkan setiap malam. Kondisinya selalu sama. Saya terbangun tapi tidak bisa menggerakkan tubuh, tidak bisa bicara, hanya bisa menatap ke langit-langit kamar yang gelap. Namun waktu itu saya belum terlalu memikirkan hal-hal gaib. Saya mengira itu hanya masalah kelelahan atau tidur tidak nyenyak. Hingga suatu malam terjadi kejadian yang benar-benar membuat saya tidak bisa lagi menganggap ketindihan sebagai hal biasa. Waktu itu sekitar pukul 1 dini hari. Saya masih terjaga karena kebiasaan sebelum tidur. Mendengarkan radio lewat Walkman besar yang selalu saya pakai tiap malam. Sekitar pukul 12 musiknya selesai, saya membereskan barang-barang dan bersiap tidur. Sebelum mematikan lampu, saya masih ingat betul bahwa saya mengunci pintu yang mengarah ke teras luar. Pintu itu memang langsung terhubung dengan teras berbentuk huruf L yang luas, tempat sepupu kecil saya yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun sering berlari-lari kalau sedang main di rumah nenek. Setelah mengunci pintu luar, saya menutup pintu dalam, memastikan semuanya aman, lalu berbaring. Saya tidak sadar sudah tertidur berapa lama. Rasanya seperti baru memejamkan mata sekitar 15 menit. Tapi tiba-tiba saya terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Masih setengah sadar dan tubuh belum pulih sepenuhnya dari ketindihan yang terasa menggantung. Saat saya melirik ke arah pintu luar, jantung saya langsung berdebar keras. Pintu itu terbuka sedikit, sekitar selebar telapak tangan. Saya tahu betul bahwa pintu itu sudah saya kunci. Lalu, siapa yang membukanya? Belum sempat saya memproses pikiran itu. Sebuah bayangan kecil berkelebat melewati celah pintu. Gerakannya cepat, seperti anak kecil yang sedang berlari. Karena pikiran saya masih tumpul dan separuh tersadar, saya langsung mengira itu sepupu saya yang suka bermain di teras. Dengan refleks saya bangun, melangkah ke pintu dan mendorongnya terbuka. Di depan saya terlihat sosok anak kecil berdiri membelakangi saya. Tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap gelapnya teras. Teras itu memang tidak diberi lampu, jadi yang terlihat hanya siluet tubuh kecilnya. Saya mengomel spontan, "Kamu ngapain malam-malam begini di luar? Nanti dicari ibumu." Tapi saat saya menoleh kejam di dinding, dada saya langsung terasa sesak. Pukul 1:30 pagi. Sepupu saya tidak mungkin keluar jam segini. Ia sudah lama tidur di rumahnya, beberapa rumah dari sini. Tidak mungkin ia tiba-tiba datang dan berlari-lari di teras nenek saya sendirian.
Kesadaran itu membuat tubuh saya melemas. Saya menutup pintu perlahan, menguncinya kembali, lalu mundur sambil mencoba menenangkan napas. Saya ingin kabur, tapi mau lari kemana jam segitu? Jadi saya kembali naik ke ranjang, mencoba berbaring, walaupun pikiran saya kacau. Saya masih berusaha meyakinkan diri sendiri. Mungkin cuma mimpi, mungkin cuma bayangan, sambil menahan rasa merinding yang mulai menjalar dari tengkuk. Namun saat saya menoleh ke arah lain dari kamar yang luas dan remang-remang itu, saya melihat sesuatu berdiri di depan ranjang. Anak kecil itu sudah berada di dalam kamar saya. Ia berdiri sekitar 1 meter dari kaki ranjang, menatap ke arah lemari jati berkaca di pojok kamar. Rambutnya pendek, tapi seluruh bagian atas kepalanya berwarna putih seperti uban, hanya sebatas satu lingkaran kecil. Ia mengenakan celana pendek, tubuhnya diam tanpa suara. Saya ingin bangun, ingin berteriak, tapi tubuh saya kembali terkunci. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Hanya mata saya yang bisa memandang sosok itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena tidak tahan menahan rasa penasaran bercampur takut, saya memaksa mata saya untuk melihat ke arah kaca lemari, mencari pantulan wajah anak itu. Tapi di kaca itu tidak ada siapapun. Hanya pantulan saya dan kamar kosong. Sosok anak itu sama sekali tidak tercermin. Saat saya kembali menoleh ke arahnya, barulah saya melihat wajahnya. Hitam, gosong. Seluruh kulit wajah seperti terbakar. Matanya membelalak besar, menonjol keluar. Bibirnya masuk ke dalam. Sementara bagian dalam mulutnya tampak bengkak dan menonjol keluar seperti daging memar yang terbelah. Ia tidak bersuara, tidak bergerak. Hanya menatap saya, diam tapi penuh tekanan, seperti sedang menunggu reaksi. Saya berkedip karena syok. Dan dalam sepersekian detik, sosok itu hilang, lenyap begitu saja. Baru setelah itu tubuh saya bisa kembali bergerak. Sejak saat itu saya tidak berani tidur di kamar itu lagi kalau malam. Saya sering menginap di rumah teman saya. Namun karena terlalu sering menginap di rumah teman dan jarang tidur di kamar sendiri, saya khawatir nenek dan kakek saya lama-lama akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sebenarnya tidak terlalu memperhatikan kegiatan saya pada malam hari. Tetapi tetap saja, kalau saya tidak pernah berada di kamar setiap malam, pasti akhirnya mereka bertanya-tanya. Untuk menyiasatinya, saya memutuskan mengajak sepupu saya yang sebaya dengan saya untuk menginap. Saya tidak mungkin bercerita apa adanya, jadi saya membuat alasan sederhana. Saya hanya bosan tidur sendirian. Ia pun akhirnya setuju. Pada malam pertama, sikapnya terlihat aneh. Ia sama sekali tidak bisa tidur. Tubuhnya gelisah, sering duduk lalu kembali berbaring, menghela napas dan tampak tidak nyaman. Saya sempat bertanya, "Kamu tidak mengantuk?" Ia hanya menjawab singkat, "Belum," tanpa penjelasan. Malam berikutnya pun keadaannya sama. Ia tetap tidak bisa tidur. Hingga sekitar pukul 1:30 dini hari, ia membangunkan saya dengan wajah pucat dan suara pelan. Saya pulang ke rumah Yajar. Saya yang masih mengantuk terkejut. "Kamu mau pulang? Ini sudah larut malam. Kenapa mendadak begitu?" Ia pun menjawab, "Tidak apa-apa. Saya tidak akan bisa tidur di sini." Saya mencoba menahan. "Sebenarnya ada apa? Ceritakan saja." Namun ia menggeleng. "Tidak apa-apa. Kamu tidur saja. Kamu kan biasa tidur di kamar ini, tidak ada apa-apa kan?" Saya kembali berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Iya, tidak ada apa-apa," jawab saya. Ia berdiri sambil menunduk. "Kalau begitu saya pulang dulu. Saya tidak enak sudah sering tidur di rumah nenek."
Saya tidak puas. Ketika ia hendak keluar, saya kembali membujuk. Namun ia justru semakin terlihat takut. Akhirnya setelah saya menanyakan dengan nada lebih serius, ia berhenti, menarik napas panjang dan mengaku. Selama 2 malam saya tidur di kamar ini. Saya melihat banyak orang keluar masuk, katanya pelan. Saya terpaku. Maksud kamu apa? Orang bagaimana? Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. Orang-orang itu hanya lewat, bolak-balik. Mereka masuk ke kamar ini, lalu menghilang, muncul lagi, melewati kamar. Terus begitu. Mereka tidak melihat saya, hanya berjalan saja. Saya bertanya dengan suara hampir tidak keluar. Wujud mereka bagaimana? Ia menjawab, wajah mereka pucat semua. Seperti orang sakit, saya ingin memberitahumu dari malam pertama, tapi saya takut kamu jadi lebih ketakutan. Ini kan kamar milikmu. Kalau saya hanya menginap. Setelah mengatakan itu, ia benar-benar pulang malam itu juga. Sejak kejadian tersebut, ia tidak pernah bersedia menginap lagi. Apa yang ia lihat membuat saya semakin yakin bahwa kamar itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa saya pahami. Ketakutan saya semakin menjadi-jadi. Akhirnya saya merasa tidak sanggup lagi tinggal di rumah nenek. Kebetulan pada masa itu, sekitar tahun 2000-an, kasus tawuran di kalangan pelajar sangat sering terjadi. Saya menggunakan alasan itu untuk berbicara kepada nenek dan orang tua saya. Saya ingin kos saja supaya lebih dekat ke sekolah, kata saya. Biar lebih aman kalau ada tawuran atau keributan. Padahal yang saya hindari adalah kamar itu, bukan tawuran. Syukurnya mereka mengizinkan. Saya akhirnya kos bersama 2 teman sekolah saya, Harry dan Anto. Mereka yang mencari kontrakan dan saya hanya ikut membawa barang. Kontrakan itu terletak di belakang sekolah, melewati kebun singkong dan sebuah aliran kali kecil. Bentuknya memanjang, terdiri dari 3 petak bangunan dengan 6 pintu. Hanya 2 kamar yang terisi. Kamar mandi berada di luar bangunan dan terkesan gelap serta lembab. Bahkan dari bentuknya saja, kontrakan itu sudah terlihat menyeramkan. Tapi karena kami tinggal bertiga, kami merasa lebih aman dan tidak terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. 3 bulan pertama berjalan tanpa masalah. Setiap akhir pekan, kami pulang ke rumah masing-masing. Hingga suatu akhir pekan, saya memutuskan untuk tidak pulang, hanya untuk mencoba merasakan suasana kontrakan saat malam minggu. Saat itu belum ada telepon genggam seperti sekarang, sehingga saya tidak tahu apakah Harry dan Anto pulang atau tidak. Malam itu setelah salat Isya, saya sedang duduk di kamar ketika pintu kontrakan terbuka. Harry pun masuk. Saya terkejut. "Kamu tidak pulang?" tanya saya. Ia hanya menggeleng dan langsung berbaring di kasurnya. Saya bertanya lagi, "Anto kemana?" Harry tidak menjawab satu kata pun. Saya mengira ia lelah, jadi saya tidak memaksanya bicara. Saya pun ikut tidur. Keesokan paginya, sekitar pukul 4:30, saya terbangun. Saya refleks melirik ke arah kasur sebelah, dan Harry sudah tidak ada. Tidak ada barangnya, tidak ada jejak ia pernah tidur di situ. Saya tunggu beberapa saat, mungkin dia keluar mencari sarapan. Dari pagi sampai siang sampai sore, Harry tidak kembali. Saya akhirnya berpikir, mungkin dia pulang tanpa bilang. Hari Senin masuk sekolah, saya langsung bertemu Anto. Saya tanya santai, "Kamu pulang ya kemarin? Tumben pulang duluan. Harry saja nggak pulang." Anto langsung menjawab, "Kemarin itu saya pulang bareng Harry." Saya pun terdiam. Jadi kemarin itu dia bilang ingin langsung pulang, dia nggak mungkin balik lagi ke kontrakan, lanjut Anto.
Saya tidak menjelaskan apapun, saya hanya mengangguk pelan. Singkat cerita, 3 bulan tinggal di kontrakan itu sudah cukup membuat saya merasa aman. Saya berpikir mungkin makhluk-makhluk yang ada di rumah nenek sudah lupa dengan saya. Karena itu, saya memutuskan pulang saja ke rumah nenek. Awalnya semua terasa normal, sampai suatu malam. Nenek saya dikenal rajin salat malam. Hampir setiap dini hari beliau bangun untuk tahajud. Malam itu, sekitar jam 2, saya terbangun karena haus. Saya keluar kamar menuju dapur. Denah rumah itu jelas di kepala saya. Dapur berada di tengah, dengan kamar mandi dan toilet bersebelahan di sisi kiri. Saat saya mengambil air minum, saya melihat seseorang keluar dari kamar nenek. Siluet tubuh nenek saya tampak jelas. Beliau lalu berjalan masuk ke arah toilet. Saya tidak curiga. Saya terus minum seperti biasa. Beberapa menit berlalu dan saya baru sadar. Saya tidak mendengar pintu toilet dibuka kembali. Padahal jika seseorang keluar dari toilet, dari ekor mata pun biasanya saya akan sadar. Saya kembali ke arah kamar nenek. Dan betapa terkejutnya saya melihat nenek saya sedang salat, lengkap dengan mukena putihnya. Gerakannya khusyuk, perlahan, seolah tidak pernah keluar dari kamar sedikit pun. Saya menunggu beliau selesai, lalu bertanya pelan, "Apa tadi nenek ke toilet?" Nenek saya menggeleng. Tadi nenek memang ke toilet, tapi itu sekitar 1 jam yang lalu. Setelah itu nenek langsung salat dan wirid. Darah saya langsung dingin. Saya tidak berani menjelaskan. Dan malam itu saya keluar kamar dan memilih tidur di ruang tamu. Sejak kejadian itu saya benar-benar tidak berani tidur di kamar. Saya selalu tidur di ruang tamu meski penuh sesak dan tidak nyaman. Tubuh saya akhirnya sakit selama 2 minggu. Mungkin karena kurang tidur, mungkin karena ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan turun gerimis. Di kampung kami, hujan gerimis saja sudah cukup membuat listrik padam. Malam itu rumah langsung gelap gulita. Awalnya saya mencoba tetap tidur. Namun semakin lama, udara terasa pengap. Saya tidak sanggup berbaring. Akhirnya saya berdiri hendak mengambil lampu minyak atau lilin ke dapur. Begitu saya berbalik menghadap arah pintu kamar, dunia rasanya berhenti. Di sana, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang, kusut menjuntai. Bajunya berwarna merah kusam. Siluet tubuhnya terlihat jelas meski rumah gelap. Saya menoleh sekilas ke arah jendela kaca. Tidak ada pantulan apapun. Padahal jika itu manusia, bayangannya pasti terlihat. Yang tampak hanya kain merah samar seperti mengambang. Entah dari mana keberanian itu muncul, saya akhirnya menegurnya dengan bahasa Sunda yang agak keras. "Kamu siapa?" Mungkin karena saya sudah terlalu lama dipenuhi ketakutan, hingga keberanian itu tercampur dengan rasa marah dan putus asa. Sosok itu perlahan menoleh, dan pemandangan yang saya lihat membuat seluruh tubuh saya lumpuh. Wajahnya pucat, dari sela-sela bibirnya mengalir darah, menetes, jatuh perlahan ke lantai. Darah juga tampak keluar dari pori-pori bagian atas pipinya. Matanya melotot lebar, gelap dan dalam. Saya sempat memundurkan badan. Begitu saya menjerit, sosok itu langsung bergerak cepat, melayang ke arah jendela kamar, dan tubuhnya menembus kaca. Jadi, jendela kamar saya waktu itu adalah jendela model lama. 2 kaca besar yang tidak bisa dibuka. Kaca polos tanpa tirai, hanya kusen kayu yang sudah tua. Ketika sosok berbaju merah itu menembus kaca tersebut, kainnya melayang seperti tertarik angin lalu hilang begitu saja. Bahkan setelah tubuhnya lenyap, saya sempat mendengar suara cekikikan yang tipis. Setelah itu,
Ingatan saya terputus. Saya baru sadar saat matahari sudah naik. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Saya terlambat sekolah. Pikiran saya tidak sempat menyinggung kejadian semalam. Saya hanya fokus bergegas karena takut dihukum guru. Tapi sepanjang hari bayangan wajah itu menghantui pikiran saya, membuat tubuh saya jatuh sakit hingga 2 minggu setelahnya. Beberapa waktu kemudian, pengalaman lain muncul, kali ini menimpa kakek saya. Suatu siang, beliau duduk di ruang tamu sambil memegangi dadanya. Napasnya terdengar sesak. Ketika saya bertanya, beliau awalnya enggan menjelaskan. Namun setelah dipaksa pelan-pelan, beliau akhirnya mengaku bahwa saat tidur ia merasa ada seseorang yang duduk di dadanya. Kakek menggambarkan bahwa sosok itu perempuan dengan wajah berlumuran darah dan ia menduga itu kuntilanak. Ketika saya menanyakan apakah sosok itu memakai baju merah, kakek mengiyakan dan terkejut karena saya seolah sudah tahu. Saya hanya mengatakan bahwa saya pernah melihat sosok yang sama. Setelah itu kami sama-sama memilih diam. Anehnya, ketika saya menceritakan kejadian ini kepada adik ayah saya yang dulu menempati kamar itu, ia menganggap saya hanya penakut. Bahkan istrinya turut mengejek. Mereka sama sekali tidak percaya, meskipun saya menegaskan bahwa bukan hanya saya yang pernah mengalami hal janggal di kamar itu. Sepupu saya, teman-teman saya, bahkan beberapa orang lain pun pernah melihat hal serupa sampai kabur dari rumah. Namun, pandangan mereka mendadak berubah menjelang kepulangan mereka ke Bekasi. Istri om saya, yang sejak awal meremehkan cerita saya, tiba-tiba menghampiri saya dan bertanya apa sebenarnya yang saya lihat dulu di kamar itu. Ketika saya balik bertanya apakah ia juga melihat sesuatu, ia mengakui bahwa memang ada sosok anak kecil. Ia menjelaskan dengan nada pelan bahwa sosok itu merayap di dinding seperti binatang, tepat di atas kepalanya ketika ia terbangun malam-malam. Rambut sosok itu tipis dan putih, hanya melingkar kecil seperti uban, tetapi wajahnya tetap wajah anak kecil. Penjelasan itu sama persis dengan apa yang pernah saya lihat. Mendengar itu barulah ia mengakui bahwa kamar tersebut memang tidak wajar. Ia hanya menyarankan agar lebih sering beribadah, karena menurutnya itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Setelah kejadian itu, saya benar-benar tidak pernah lagi masuk kamar tersebut. Selama sisa masa, sekolah saya hanya menggunakan ruang tamu untuk tidur. Lalu hidup berjalan. Saya lulus, bekerja, menikah, dan akhirnya meninggalkan rumah itu sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika kakek dan nenek saya wafat, rumah itu dibagi kepada anak-anaknya. Kamar yang dulu saya tempati jatuh ke tangan adik ayah saya yang lain. Ia merenovasi kamar tersebut menjadi ruang tamu baru, sedangkan kamar pribadinya berada tepat di sebelahnya. Saya tidak pernah menanyakan soal gangguan apapun. Saya bahkan mengira semuanya sudah selesai. Hingga pada tahun 2022, saya bertemu dengan istri om saya itu. Kami mengobrol santai dan saya bertanya apakah tidak pernah ada kejadian aneh selama ia tinggal di kamar yang dulu saya tempati. Awalnya ia hanya tersenyum kecil, seolah menertawakan pertanyaan saya. Namun ketika saya menyebut bahwa kamar itu pada masa saya termasuk kamar horor, ia berkata bahwa setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing. Saya terus mendesak sampai akhirnya ia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Yang ia lihat tetap sama seperti dulu. Ia mengatakan bahwa sosok anak kecil berambut putih itu masih muncul, masih merayap, masih berada di sana sejak dulu sampai sekarang. Dan saat itu juga saya sadar, bahkan setelah rumah itu direnovasi, ditempati orang baru dan berubah bentuk, penghuninya yang pertama tidak pernah pergi.
Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.